Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Lutfia Eviana dari PIAUD A semester 2 ingin memenuhi syarat UTS pada mata kuliah Psikologi Peranatal dan Bayi. Di sini saya akan membahas tentang perkembangan sensor motorik bayi. Yaitu A. Perkembangan sensor. Perkembangan diartikan adanya perubahan dari keadaan sesuatu ke keadaan yang lain, sedangkan istilah perkembangan lebih dapat mencerminkan sifat-sifat yang khas mengenai gejala psikologi yang nampak. Bayi yang baru lahir telah dilengkapi dengan peralatan yang dirancang sedemikian rupa untuk mengumpulkan informasi. Alat-alat yang berfungsi untuk menangkap informasi inilah yang disebut dengan indera atau sense, atau sistem-sistem sensorik. Jadi, semua informasi yang datang pada bayi adalah melalui indera. Setiap indera mempunyai satu unsur deteksi yang disebut sebagai reseptor atau penerima, yaitu satu sel yang secara khusus hanya memberikan respon terhadap jenis rangsangan yang tertentu saja. Sensasi atau penginderaan terjadi ketika sekumpulan informasi mengadakan kontak dengan penerima sensor seperti mata, telinga, lidah, hidung, dan kulit. Sensasi pendengaran, misalnya, terjadi ketika gelombang udara yang bergetar dikumpulkan oleh telinga bagian luar dan ditransmisikan melalui tulang telinga bagian dalam ke saraf pendengaran. Sensasi ini kemudian disertai dengan pemberian makna, dan inilah yang disebut dengan persepsi. 1. Pengecapan. Bayi yang baru lahir juga telah memiliki kepekaan terhadap rasa hal. Hal ini terbukti dengan jelas bahwa bayi lebih menyukai rasa manis, dan mereka akan menghisap putih susu tiruan atau DOT lebih kuat dan cepat ketika mengeluarkan air gula dibanding ketika DOT itu mengeluarkan air biasa atau air tawar. Menurut hasil penelitian lain, bayi-bayi yang baru lahir memperlihatkan suatu ekspresi seperti senyum setelah diberi suatu larutan manis. Sebaliknya, mereka akan mengeluarkan lidahnya diberi suatu larutan asam. 2. Penciuman. Bayi yang baru lahir juga telah memiliki reaksi terhadap berbagai bau, baik bau harum maupun busuk. Bau cuka atau emoik misalnya, membuat wajah bayi usia 1 minggu meringis dan mengalihkan kepalanya. Dalam suatu penelitian, bayi-bayi yang minum ASI memperlihatkan suatu keinginan yang jelas atau bau kain pelapis payudara ibu mereka ketika mereka berusia 6 hari. Tetapi ketika mereka berusia 2 hari, mereka tidak memperlihatkan keinginan ini. Hal ini menunjukkan bahwa memerlukan beberapa hari untuk menyadari bau tersebut. 3. Pendengaran. Segera telah kelahirannya, bayi dapat mendengar, sekalipun tidak sebaik pendengaran orang dewasa. Namun, pendengaran bayi ini akan berkembang, sehingga ia akan memperlihatkan kemampuan melokalisasi sumber suara dan membedakan keras atau lunaknya serta durasi suara melalui respon yang berbeda. Brody, Zelozo, dan Chaika 1984 menemukan bahwa 3 hari setelah kelahiran bayi dapat membedakan antara suara-suara ucapan baru dan suara-suara yang telah didengar sebelumnya. 4. Penglihatan. Penelitian mengenai perlihatan bayi yang sekarang ini dilakukan secara luas dirangsang oleh studi yang dipelopori oleh Van de Zet 1963. Dari studi awal yang dilakukan oleh Van de Zet ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pertama, bayi yang baru lahir setelah ampuh diskriminasi visual secara baik. Kedua, bayi merespons secara selektif berbagai stimulus visual. Misalnya, bayi lebih senang melihat pola atau bentuk daripada warna atau kecerahan. Mereka lebih senang melihat wajah, potongan benda yang dicetak, dan sebagainya daripada melihat warna merah, kuning, atau putih. B. Perkembangan motorik. Perkembangan fisik pada masa anak-anak ditandai dengan perkembangnya keterampilan motorik, baik kasar maupun halus. Sekitar usia 3 tahun, anak sudah dapat berjalan dengan baik, dan sekitar usia 4 tahun, anak hampir menguasai cara berjalan orang dewasa. Usia 5 tahun, anak sudah terampil menggunakan kakinya untuk berjalan dengan berbagai cara, seperti maju dan mundur, jalan cepat dan pelan-pelan, melompat dan berjingkrak, berlari ke sana kemari, memanjat dan sebagainya, yang semuanya dilakukan dengan lebih halus dan bervariasi. Perkembangan motorik masa anak-anak awal. 1. Usia 2,5 sampai 3,5 tahun.
Motorik kasarnya berjalan dengan baik, berlari lurus ke depan, melompat. Motorik halusnya meniru sebuah lingkaran, tulisan cara anyam, dapat makan menggunakan sendok, menyusun beberapa kotak. 2. Usia 3,5 sampai 4,5 tahun. Motorik kasarnya berjalan dengan 80% langkah orang dewasa, berlari sepertiga kecepatan orang dewasa, melempar dan menangkap bola besar, tetapi lengan masih kaku. Motorik halusnya mengancingkan baju, meniru bentuk sederhana, membuat gambar sederhana. 3. Usia 4,5 sampai 5,5 tahun. Motorik kasarnya menyimbangkan badan di atas satu kaki, berlari jauh tanpa jatuh, dapat berenang dalam air yang dangkal. Motorik halusnya menggunting, menggambar orang, meniru angka dan huruf sederhana, membuat susunan yang kompleks dengan kotak-kotak. C. Perkembangan keterampilan motorik. Keterampilan motorik adalah gerakan-gerakan tubuh atau bagian-bagian tubuh yang disengaja, otomatis, cepat, akurat. Gerakan-gerakan ini merupakan rangkaian koordinasi dari beratus-ratus otot yang rumit. A. Keterampilan motorik kasar merupakan keterampilan menggunakan otot-otot besar. Bila pada saat lahir bayi belum memiliki koordinasi dada atau lengan yang baik, maka pada bulan pertama sudah dapat mengangkat kepalanya dari posisi tengkurap. Pada usia 2-3 tahun, bayi sudah dapat mengangkat kepalanya lebih tinggi dengan menyangga dada menggunakan lengannya. Setelah usia 3 bulan, bayi yang normal akan mulai berguling dengan sengaja, bukan karena kebetulan seperti sebelumnya. B. Keterampilan motorik halus. Keterampilan motorik halus meliputi otot-otot kecil yang ada di seluruh tubuh, seperti menyentuh dan memegang. Bayi yang dilahirkan dengan dilengkapi seperangkat komponen penting yang kelak akan menjadi gerakan-gerakan lengan, tangan, dan jari yang terkoordinar dengan baik. Meskipun demikian, pada saat baru dilahirkan, bayi masih mengalami kesulitan dalam mengontrol keterampilan motorik halusnya. D. Perkembangan sensomotorik pada anak. Pada usia 1 minggu, bayi sudah mulai memperhatikan apa yang terjadi di lingkungannya. Bayi akan memberi perhatian pada hal-hal yang ternak, gelap, berisik, basah, kering, kasar, halus, lembut, besar, kecil, panas, dingin, dan lain-lainnya. Namun secara perlahan, bayi akan mulai belajar membedakan hal yang satu dengan hal lainnya, antara yang dilihat dan yang didengarnya, antara yang dirasakan oleh kulit, lidah, dan selaput lendir lainnya. Proses tersebut berlangsung hingga usia bayi mencapai sekitar 24 bulan. Baik, terima kasih. Cukup sekian dari saya, Lutfia Eviana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.